menang setelah bertarung habis-habisan melawan rising star MotoGP musim ini, Pedro Acosta. Namun, bukan hanya duel perebutan kemenangan yang membuat sprint race Catalunya terasa panas. Ada juga aksi comeback gila Francisco Bagnaia dari posisi 16 ke posisi 6, serta mimpi buruk besar bagi Aprilia yang tampil sangat memalukan sepanjang balapan. Balapan dimulai dengan tensi tinggi sejak lampu start padam. Pedro Acosta langsung tampil agresif dan mencoba mengambil alih ritme balapan di lap awal. Pembalap KTM tersebut terlihat sangat percaya diri setelah tampil luar biasa sejak sesi latihan hingga kualifikasi. Namun, Alex Marquez tidak mau membiarkan Acosta mendominasi begitu saja. Pembalap Gresini Ducati itu terus menempel ketat dan beberapa kali melakukan tekanan agresif di area pengereman tikungan pertama serta sektor terakhir Catalunya. Duel keduanya langsung membuat penonton berdiri karena baik Alex maupun Acosta tampil tanpa rasa takut. Mereka saling overtake berkali-kali dalam jarak yang sangat tipis. Bahkan beberapa momen nyaris berujung kontak saat keduanya sama-sama memaksakan racing line terbaik. Acosta sempat memimpin dan mencoba membuka jarak, tetapi Alex tampil sangat tenang. Ia memilih menjaga ban sambil terus menunggu celah untuk menyerang di lap-lap akhir. Strategi tersebut akhirnya berhasil. Memasuki beberapa lap akhir, Alex mulai meningkatkan tempo secara brutal. Ia terus menekan Acosta hingga akhirnya berhasil merebut posisi pertama lewat manuver berani di tikungan cepat Catalunya. Setelah itu, Alex tidak lagi memberi kesempatan. Ia mempertahankan posisi terdepan hingga garis finish dan sukses meraih kemenangan sprint race yang sangat emosional di rumah sendiri. Kemenangan ini terasa spesial bagi Alex Marquez karena musim 2026 menjadi salah satu musim terbaik dalam kariernya di MotoGP. Setelah bertahun-tahun berada di bayang-bayang kakaknya Marc Marquez, kini Alex mulai benar-benar menunjukkan bahwa dirinya juga layak dianggap sebagai kandidat kuat di kelas Premier. Sementara itu, Pedro Acosta kembali membuktikan bahwa dirinya adalah monster baru MotoGP. Meski gagal menang, performanya sepanjang sprint race benar-benar luar biasa. Ia tampil agresif, cepat, dan sama sekali tidak takut menghadapi tekanan besar dari pembalap yang lebih berpengalaman. Banyak pengamat bahkan mulai percaya Acosta hanya tinggal menunggu waktu sebelum benar-benar menjadi penguasa MotoGP. Di belakang mereka, pertarungan perebutan podium ketiga juga tidak kalah panas. Fabio Di Giannantonio berhasil mengamankan posisi ketiga setelah duel sengit melawan Raul Fernandez. Keduanya beberapa kali saling salib dalam pertarungan yang sangat keras. Raul Fernandez sempat terlihat memiliki peluang besar merebut podium, namun Di Gia tampil jauh lebih tenang saat memasuki lap akhir. Dengan pengalaman dan kontrol ban yang lebih baik, Di Giannantonio akhirnya mampu mempertahankan posisi ketiga hingga finish. Podium tersebut menjadi hasil penting bagi Di Gia yang musim ini tampil cukup konsisten di tengah persaingan MotoGP yang semakin brutal. Namun sorotan paling gila justru datang dari Pecco Bagnaia. Start dari posisi 16, banyak orang awalnya tidak berharap terlalu banyak dari pembalap Ducati tersebut. Tetapi Bagnaia justru memperlihatkan mental juara dunia sesungguhnya. Sejak lap pertama, ia langsung tampil agresif dan mulai memakan satu persatu posisi lawannya. Pecco terlihat sangat lapar. Ia melakukan banyak overtake berani dan nyaris tanpa kesalahan sepanjang sprint race. Dalam beberapa lap saja, Pecco sudah berhasil masuk ke posisi 10 besar dan laju gilanya tidak berhenti. Dengan pace yang sangat konsisten, Pecco terus merangsek hingga akhirnya finish di posisi 6 besar. Comeback tersebut langsung mendapat pujian besar dari pedok MotoGP karena dalam sprint race pendek dan penuh chaos seperti Catalunya, naik dari posisi 16 ke posisi 6 bukan hal mudah. Apalagi Ducati sedang berada dalam tekanan besar setelah cedera Marc Marquez membuat seluruh beban tim jatuh ke pundak Pecco. Dan Pecco berhasil menjawab tekanan itu dengan sangat luar biasa. Namun, di saat Ducati mulai tersenyum lewat kemenangan Alex Marquez dan comeback Bagnaia, Aprilia justru mengalami malam yang benar-benar memalukan. Semua dimulai dari crash buruk Jorge Martin. Pembalap yang sebelumnya digadang-gadang menjadi kandidat juara dunia itu kembali mengalami masalah dan gagal menyelesaikan balapan dengan baik.
Crash Martin langsung menjadi pukulan telak bagi Aprilia karena mereka datang ke Catalunya dengan ekspektasi sangat tinggi setelah performa luar biasa di beberapa seri sebelumnya. Namun kenyataannya justru jauh dari harapan dan situasi semakin buruk ketika Marco Bezzecchi juga tampil sangat melempur. Bezzecchi yang awalnya diprediksi mampu bertarung di papan depan justru melorot jauh ke posisi yang sangat mengecewakan. Ia kesulitan menjaga pace dan terlihat tidak nyaman sepanjang sprint race. Hasil tersebut membuat Aprilia tiba-tiba terlihat rapuh. Dari tim yang sebelumnya dianggap ancaman besar Ducati, mereka kini justru menjadi salah satu bahan pembicaraan paling negatif setelah sprint race Catalunya. Kini tekanan besar mulai menghantui garasi Aprilia, karena ketika Ducati mulai bangkit dan KTM semakin mengerikan lewat Pedro Acosta, Aprilia justru kehilangan momentum penting mereka. Pertanyaannya sekarang, apakah crash Jorge Martin dan performa buruk Bezzecchi hanya kecelakaan kecil semata atau justru menjadi tanda awal runtuhnya mimpi besar Aprilia di MotoGP 2026? Satu hal yang pasti, sprint race Catalunya kali ini benar-benar memperlihatkan satu kenyataan. MotoGP 2026 sudah berubah menjadi perang brutal tanpa ampun. Alex Marquez menggila saat Jorge Martin crash. Ducati justru mulai tersenyum lagi bersama Bagnaia. Drama besar langsung terjadi pada sesi Free Practice 1 MotoGP Catalunya 2026. Saat banyak pembalap masih mencoba mencari ritme terbaik, dua cerita besar justru mencuri perhatian paddock MotoGP. Yang pertama datang dari crash mengejutkan Jorge Martin. Dan yang kedua berasal dari senyum yang akhirnya kembali muncul di wajah Francesco Bagnaia. Di tengah kekacauan sesi FP1 Catalunya, Alex Marquez tampil luar biasa dan sukses mencatatkan waktu tercepat. Pembalap Gresini tersebut terlihat sangat nyaman sejak awal sesi dan langsung tampil agresif di hadapan publik Spanyol. Alex bahkan mampu mengungguli banyak nama besar MotoGP dengan performa yang sangat konsisten di semua sektor lintasan. Namun, sorotan terbesar justru datang dari Jorge Martin. Pembalap Aprilia itu mengalami crash yang cukup mengejutkan ketika sedang mencoba meningkatkan catatan waktunya. Insiden tersebut langsung membuat pedok tegang karena Martin sebelumnya datang ke Catalunya dengan status salah satu pembalap paling panas musim ini. Setelah tampil luar biasa di Le Mans dan membawa Aprilia bangkit, Martin justru harus menghadapi momen sulit di Catalunya. Crash tersebut memang tidak langsung mengakhiri akhir pekannya, tetapi cukup membuat banyak pihak khawatir. Apalagi Martin saat ini sedang berada dalam tekanan besar, bukan hanya soal persaingan gelar dunia, tetapi juga rumor masa depannya yang terus memanas di pedok MotoGP. Dan ketika Martin mengalami crash, situasi justru berbalik ke arah Ducati. Karena di saat rival utama mereka terganggu, Ducati akhirnya mulai melihat tanda positif dari Francesco Bagnaia. Dalam beberapa seri terakhir, Bagnaia memang terlihat mengalami tekanan besar. Absennya Marc Marquez akibat cedera membuat beban Ducati berada sepenuhnya di pundaknya. Hasilnya tidak selalu memuaskan. Bagnaia beberapa kali terlihat frustasi karena kesulitan menemukan performa terbaik motor Ducati musim ini. Namun di Catalunya, situasi mulai berubah. Manajemen Ducati bahkan secara terbuka mengaku senang melihat Bagnaia kembali tersenyum. Itu mungkin terdengar sederhana, tetapi sebenarnya memiliki arti besar. Karena dalam dunia MotoGP modern, mentalitas pembalap sangat menentukan performa di lintasan. Ducati sadar bahwa mereka membutuhkan Bagnaia dalam kondisi percaya diri penuh jika ingin mempertahankan peluang juara dunia musim ini. Dan senyum yang kembali muncul dari Bagnaia dianggap sebagai sinyal penting kebangkitan Ducati. Meski begitu, suasana bahagia Ducati tetap tidak sepenuhnya lengkap. Karena di balik optimisme terhadap Bagnaia, mereka masih harus menghadapi kenyataan pahit soal kondisi Marc Marquez. Cedera yang dialami sang juara dunia masih menjadi masalah besar bagi Ducati musim ini. Banyak pihak percaya absennya Marquez membuat tekanan terhadap Bagnaia menjadi jauh lebih berat. Sebab tanpa Marquez, Ducati kehilangan satu sosok pembeda yang biasanya mampu mengubah jalannya balapan. Dan situasi itu mulai terasa di tengah bangkitnya Aprilia dan KTM. Yang membuat cerita Catalunya semakin menarik adalah kontras besar antara kondisi Aprilia dan Ducati saat ini. Aprilia sebenarnya sedang menikmati performa terbaik dalam beberapa musim terakhir.
Martin dan Marco Bezzecchi berhasil membuat motor Aprilia terlihat sangat kompetitif. Namun crash Martin di FP1 menjadi pengingat bahwa tekanan besar mulai muncul di dalam tim. Sementara Ducati justru sedang mencoba bangkit perlahan dari situasi sulit. Mereka kehilangan Marquez, tetapi mulai menemukan kembali semangat lewat Bagnaia. Dan di tengah semua drama tersebut, Alex Marquez diam-diam tampil sebagai ancaman serius. Pembalap Gresini itu terlihat sangat nyaman di Catalunya dan berhasil mencuri perhatian dengan pace luar biasa sejak awal akhir pekan. Banyak pengamat bahkan mulai menyebut Alex bisa menjadi kuda hitam terbesar pada balapan utama nanti. Apalagi Catalunya merupakan salah satu sirkuit yang sangat cocok dengan gaya balapnya. Jika mampu menjaga konsistensi, Alex bisa menjadi masalah besar bukan hanya bagi Ducati dan Aprilia, tetapi juga seluruh kandidat podium lainnya. Yang menarik, hasil FP1 ini juga memperlihatkan bahwa persaingan MotoGP 2026 semakin sulit diprediksi. Tidak ada lagi dominasi mutlak, setiap seri selalu menghadirkan cerita baru. Satu hari seorang pembalap terlihat dominan, lalu hari berikutnya situasi langsung berubah total akibat crash, cuaca, atau perubahan setting motor. Dan Catalunya tampaknya akan menjadi salah satu seri paling panas musim ini. Karena semua cerita besar sedang bertemu di sini. Jorge Martin datang dengan tekanan besar setelah performa luar biasanya. Bagnaia mencoba bangkit sambil memikul beban Ducati. Alex Marquez sedang berada dalam performa terbaiknya, sementara absennya Marc Marquez terus menjadi bayangan besar yang mempengaruhi arah persaingan MotoGP 2026. Kini perhatian seluruh pedok tertuju pada sesi berikutnya. Bisakah Jorge Martin bangkit setelah crash mengejutkan di FP1? Apakah Bagnaia benar-benar mulai menemukan kembali kepercayaan dirinya? Dan apakah Alex Marquez mampu mempertahankan performa gilanya hingga balapan utama? Satu hal yang pasti, MotoGP Catalunya 2026 baru saja dimulai dan dramanya sudah terasa seperti pertarungan perebutan gelar dunia. Aprilia mulai waspada. Marco Bezzecchi versus Jorge Martin bikin panas garasi. Aturan khusus disiapkan. Suasana di garasi Aprilia mulai memanas pada MotoGP 2026. Bukan karena hasil buruk, melainkan justru akibat performa luar biasa dua pembalap mereka, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi. Keduanya tampil sangat kompetitif dalam beberapa seri terakhir dan sukses membawa Aprilia menjadi ancaman serius bagi dominasi Ducati. Namun, di balik performa hebat tersebut, muncul satu kekhawatiran besar. Persaingan internal tim mulai berpotensi memanas. Karena itu, Aprilia dikabarkan mulai menyiapkan aturan khusus demi menjaga hubungan Martin dan Bezzecchi tetap aman sepanjang musim MotoGP 2026. Langkah ini bukan tanpa alasan. Dalam beberapa balapan terakhir, Martin dan Bezzecchi sama-sama tampil agresif saat bertarung di barisan depan. Keduanya punya karakter balap yang keras, berani mengambil risiko, dan tidak suka mengalah ketika duel di lintasan. Situasi tersebut sebenarnya bagus untuk performa tim, tetapi jika tidak dikendalikan, konflik internal bisa muncul sewaktu-waktu. Aprilia tampaknya belajar dari banyak kasus besar di MotoGP maupun Formula 1 ketika rivalitas rekan setim berubah menjadi bencana internal. Mereka tidak ingin perang ego menghancurkan momentum kebangkitan tim. Apalagi musim 2026 menjadi salah satu peluang terbesar Aprilia untuk benar-benar bersaing memperebutkan gelar dunia. Kemenangan Martin di Le Mans beberapa waktu lalu membuat kepercayaan diri Aprilia meningkat drastis. Di sisi lain, Bezzecchi juga mulai tampil semakin konsisten dan mampu memberikan tekanan kepada para pembalap Ducati. Kombinasi keduanya membuat Aprilia kini memiliki duet yang sangat kuat, tetapi justru disitulah masalah mulai muncul. Karena ketika dua pembalap sama-sama merasa mampu menjadi pembalap utama, tensi persaingan biasanya meningkat sangat cepat.